Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan yang sudah saya persiapkan dari hasil sebuah perenungan. Pagi tadi di saat waktu saya agak awal bangun ya sebetulnya, ya jam 2 saya sudah terbangun, tapi saya usahakan saya tidur kembali. Rasa-rasanya enggak tertidur tapi sedikit. Lalu saya banyak berfellowship dengan Bapak saya, sehingga saya dapat banyak hal pagi tadi. Sehingga setelah itu saya biasa kalau minggu saya goes juga, ya. Kalau ada yang ketemu saya sedang goes bawa buntelan di depan, ya biasa kalau Akong itu sayang cucu, kalau papa sayang anak. Kayak saya punya anak sudah besar-besar, saya kalau lagi jalan ketemu apa saja saya beli bawa pulang. Jadi ada yang bilang ini dari pasar atau dari apa? Ya sambil lalu gitu. Nah di saat perjalanan saya terus berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau toh ada jemaat yang ketemu saya tidak noleh, ampuni saya, bukan sengaja, memang itu kebiasaan saya. Tapi kadang-kadang saya juga noleh ke kanan ke kiri, bukan karena saya genit, tapi karena saya pengen aja lihat suasana gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak tafsir yang negatif, ya pandang saja yang positif buat saya. Nah saat waktu saya sedang merenungkan Tuhan, ada beberapa pesan Tuhan penting buat kita tentang tahun 2024. Kita terlalu banyak dengar berita di luar sana, terlalu banyak versi hari-hari ini Bapak Ibu hidup di tengah postmodern yang memang sangat krusial ya. Berita begitu cepat, kejadian di sebelah sana dalam waktu yang singkat kita bisa dengar. Ya kalau itu yang bisa memberi mensupport ya indeks spiritual kita ya enggak apa-apa. Tapi terkadang kelihatannya memang benar, tetapi kebenaran yang kadang-kala bersifat imitatif ya. Artinya nanti saya kalau memang ada sedikit saya kutip apa itu imitatif ya. Nah kalau yang imitatif kelihatannya benar tetapi justru akan menggerogoti ya tingkatan iman kita. Iman itu berhubungan dengan indeks spiritual kita. Nah, itulah sebabnya kita hidup di era postmodern ini akan sangat berbahaya. Itulah sebabnya saya suka buat statement begini. Ini statement ya, karena saya kalau khotbah kan mungkin kalau tanya kurang. Karena saya biasa tanya juga cuman nggak mau jawab gitu, takut dijebak katanya. Jadi lebih baik saya buat statement. Saya buat statement begini, kalau hari ini masih ada orang bodoh dan orang susah, tanda petik ya, kalau hari ini masih ada orang bodoh dan orang susah, loh kok menggunakan kata bodoh, ya memang kita begitu gitu ya. Orang susah, sebetulnya saya katakan orang itu cuma hanya malas, tidak ada alasan lain. Kalau zaman kami dulu mungkin iya, kalau bodoh tinggal di kampung, nggak ada sekolah. Ya, sekolah pun bukunya satu, buku yang biru, kotaknya besar kayak ketupat. Zaman saya belum ada pakai papan hitam tuh. Pak Damin suka ketawa kalau saya dulu ngomong begitu, karena memang pengalaman dia juga. Pak tahu papan hitam tulisnya pakai kapur. Nggak tahu sini masih ada yang punya pengalaman itu enggak? Saya pernah tuh. Ya. Kalau waktu itu bom meletus juga kita tidak tahu, nggak ada masalah. Ya benarlah kata Tuhan, janganlah kau makan buah pengetahuan. Salahkah makan buah pengetahuan? Sebetulnya tidak salah, tapi justru ada masalah. Ada masalah Tuhan tahu. Artinya kita terlalu banyak tahu, kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti apa yang kita tahu, itu yang bisa menyesatkan kita. Zaman dulu kita agak sulit ya, sulit disesatkan istilah, karena media-medianya kagak ada. Kayaknya Pak Pendeta Toher ya. Selamat datang Pak. Wih ini dari jauh ini. Boleh bangkit berdiri sebentar Pak. Ya kita beri kemuliaan buat Allah kita. Sahabat kita dari Manggala. Wih Anda duduk kembali. Ini boleh loh datang ke tempat beliau. Wih kalau masuk ke sana Indonesia suasana tidak Indonesia. Tapi hatinya tetap Indonesia ya. Benar, kayak luar negeri ya. Saya ada banyak orang yang sudah pernah saya bawa sana. Selamat datang Pak, sama Ibu ya, Tuhan berkati. Biasanya kalau Anda ada di Pontianak, biasanya habis ini langsung nih mau keluar nih. Kalau nggak keluar kota, luar negeri gitu.
Biasanya ya. Oke, saya teruskan lagi. Itulah sebabnya zaman-zaman saya dulu masih kecil, masih muda, sulit diserongkan karena medianya nggak ada. Ya, karena media nggak ada, semua mengadakan TikTok. Ya, TikTok itu mulut ke mulut. Nah, zaman dulu di kampung TikToknya juga dilarang. Banyak larangan sehingga kita di kampung itu ada istilah. Begini nih bahasa Tionghoanya. Pengho swastia, wemo swasita. Pernah dengar nggak? Artinya nasi kamu boleh sembarangan makan, tapi mulut jangan sembarangan ngomong. Apa yang kau ngomong dan itu yang akan menyesatkan kamu dan menyesatkan orang lain. Dan ada satu lagi istilah yang paling bagus. Le bue jeng sa cablak. Ya mai nang sakit. Kasemak. Ini bahasa Tionghoa. Tadi istilahnya nasi boleh sembarang makan, mulut jangan sembarangan ngomong. Jadi orang-orang dulu kalau ngomong itu hati-hati. Ya, kalau bapak-bapak zaman dulu gak kayak sekarang. Banyak paicengkinya sekarang ini. Karena ada HAM anak. Salah-salah langsung berurusan sama HAM. Zaman dulu bapak itu selalu bawanya tongkat. Pakai topinya topi kedok gitu loh. Ya kalau tekan bunyi tau gak? Lo ngomong sedikit aja itu bisa habis di zaman saya. Puji Tuhan zaman bapak ibu mungkin sudah kurang. Pastor berapa sih usianya ngomongnya seperti itu? Usia pastor belum seberapa, baru lak-cablak aja kok. Artinya usia saya mungkin sebagian besar Anda di bawah, tapi kalau Pak Damin pasti di atas saya. Saya punya pengalaman di kampung, walaupun nggak banyak, usia saya masih relatif kecil, saya sudah ada di Jakarta, di tengah kota besar, keluarga yang modern. Nah di situ saya mendapatkan pendidikan-pendidikan yang bersifat modern. Ya, tetapi hari ini Bapak Ibu berbeda loh. Lagi tidur di kamar aja tuh ada berita masuk. Kalau kita tidak memahami panggilan hidup kita, nah berita itu yang tadi ada yang imitatif, yang imitasi maksud saya, benar, tapi itu imitasi. Dan hal itu seringkali kita jadikan dasar kehidupan kita. Bapak Ibu, setiap waktu, kata setiap waktu saya tidak menggunakan berapa durasi. Kata setiap waktu bisa 1 detik. Bisa di bawah itu. Kita selalu dihadapkan mengambil keputusan. Ya Pak ya? Anda duduk, Anda mau tersenyum, Anda mau simak dengan baik, itu keputusan Bapak Ibu kan? Betul enggak? Anda mau langsung menolak, itu juga keputusan Bapak Ibu. Artinya setiap waktu kita dihadapkan untuk mengambil keputusan. Nah ini saya tanya, pada saat kita dihadapkan untuk mengambil keputusan, pijakannya apa? Dasarnya apa? Oh dasarnya nenek saya ngomong begini. Iya nenek kamu hidup di tahun berapa? Halo? Oh papa saya ngomong begini. Iya papa kamu hidup di tahun berapa? Pemahamannya apa? Buku apa yang dibaca? Keyakinannya apa? Boleh gak sih dengar kata papa, kata mama, kata nenek? Boleh, budaya baik. Tapi budaya belum tentu kebenaran. Bapak Ibu kalau hidup kita dikatrol, maksud saya di drive, katrol drive pasti juga gak ngerti lagi. Disupiri, diarahkan, dituntun sama hal-hal yang seperti itu. Kami orang Jakarta bilang amsyong. Bahasa Hokkien amsyong itu penyakit dalam. Kelihatannya sehat tapi dalamnya penyakitan. Dalam bahasa ilmiahnya disebut bahaya laten. Kasih tahu sampingnya, bahaya laten sayang. Bahaya laten itu kelihatannya indah.
Ya, setan nggak datang dengan pakai baju sombeng-sombeng, enggak. Janganlah ngebayangin setan datang ya yang kayak film begitu loh. Siapa yang sudah nonton Agak Lain? Kelihatannya wajahnya agak lain semua deh. Tuh kan ketawa kan? Belum saya cerita kok. Enggak, saya nggak mau kutip itu. Belum taatnya. Ya kan? Jadi kita pikir setan datang seperti itu. Kagak. Setan datang agak lain. Buat kamu tertawa lalu tersesat nanti. Bukan nggak boleh nonton film itu ya, nggak ada hubungan film itu. Dia datang dengan gaya modern yang kamu suka. Di mana? Nah, kita kembali tuh Alkitab, setan datang kepada orang yang ingin tahu. Kejatuhan manusia pertama karena apa? Keinginin tahuannya. Itu jatuhan manusia di dalam kitab Kejadian. Nah, itulah sebabnya hari pagi tadi Tuhan bilang sama saya, ini Paskah loh, Ton. Jangan disederhanakan. Kematian Tuhan Yesus itu kelihatannya simple saja kita rayakan. Terkadang kita jadikan itu perayaan menambah selera kita. Apa yang kau selera kita buat seperti itu. Bukan. Dan itu harganya mahal. Kemarin Pastor Yusa bicara di hari sore, itu bagus itu. Ya, Via Dolorosa. Jalan kesusahan, jalan penderitaan. Ketika Bapak Ibu kalau lagi jalan ada yang enak, pasti ada yang menderita. Kalau nggak ada yang menderita, nggak mungkin ada jalan itu. 5 atau 6 tahun yang lalu saya diundang untuk meresmikan sebuah jembatan. Itu yang sana ya. Tapi tadi guyonan loh ya. Katanya ada peresmian jembatan, saya nggak tahu. Ya, saya diundang untuk doa peletakan batu pertama memulai membangun jalan tembus Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, ibu kota. Pada waktu itu saya juga tidak tahu ada ibu kota di situ. Perjalanan waktu dari ujung Kalimantan kurang lebih 1 jam dari ujung Kalimantan. Dari sini sampai ujung Kalimantan 18 jam. Bawa mobil yang dibawa sama Ayub. Kami disuruh bawa mobil yang baru, tapi nggak tahu tuh mobil apa. Hampir muntah. Nyak sama istrinya Ayub itu mobil. Nah, mobil itu kami bawa ke tengah hutan. Disitulah saya berdoa untuk memulai sebuah jalan tembus. Saya pikir jalan apa? Ternyata kemarin aku lihat videonya, jalan itu 12 meter dan itu jalan tol. Dan sekarang sudah tembus dan saya tidak tahu kapan diresmikan. Mudah-mudahan nanti saya juga disertakan untuk doa peresmiannya. Lagi tunggu kalau tidak bulan sebelum bulan Agustus Pak Jokowi mau meresmikannya. Saya tidak sebut bidang jalannya lah, terlalu lama ceritanya. Tapi pada saat waktu itu dibuka jalannya, tahu nggak? Itu semaduri, pohon besar, jembatan, batu, alat-alat berat yang mengerjakannya. Bapak Ibu menderita nggak sih alat berat itu? Kalau alat berat itu bisa ngomong, dia bilang, Pak sorry ya Pak ya batunya besar. Itu dipecahkan. Konon katanya berapa banyak alat beratnya jadi botak. Maksudnya giginya botak bukan rambutnya. Dia kan cangkul-cangkul kan ya. Penderitaan. Kalau saya botak bukan penderita ya. Memang faktor kelahiran. Nah, ketika Pastor Yusa menyampaikan tentang Via Dolorosa, saya katakan memang itu jalan penderitaan. Bulldozer, alat berat, menderita untuk membuka jalan. Beda sekarang. Kemarin saya jalan 50 kilo dari Putu Sibau sampai ke satu tempat. Itu jalannya indah sekali. Melintasi rawa, tetapi kita jalannya bagus. Naik ke atas bukit, kita naik ke atas bukit. Jalannya bagus sekali. Pada saat waktu saya jalan, saya ingat waktu doa peresmian. Tapi saya belum paham apa maksudnya. Semalam saya baru tahu. Ton, kamu sudah pernah nikmati jalan itu kan? Iya Tuhan.
Tapi tahu nggak dulu alat-alat beratnya menderita? Iya. Nah sekarang alat yang kamu mau pakai menderita nggak? Enggak. Mobil sedan pun jalannya licin. Sangat naif bahasa saya. Kalau kamu cuma nikmati jalan yang enak, tapi kamu nikmati sendiri. Maukah kamu menderita untuk orang lain? Kendaraan yang kamu pakai ini, biarlah orang yang sedang menderita, dia nikmati penderitaanku. Paham gak maksud saya? Itulah Paskah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan begitu berbicara saya tanya ada apa Tuhan? Perlengkapi jemaatmu. Dan saya simpulkan ada namanya transformasi worship. Saya belum sempat ngomong sama tim saya, langsung saya putuskan bahwa tanggal 29, 30, 31, khusus tanggal 29, dari pagi jam 7 sampai jam 1, saya buat seminar transformasi worship. Khususnya present worship diwajibkan ikut, dan jemaat monggo kalau mau ikut. Setuju enggak? Nah, panitianya saya mesti tunjuk. Tata, Anda keluar negeri enggak? Tanggal 29. Anda yang akan memanage seminar ini. Transformasi worship dari jam 7 pagi sampai jam 1. 3 sesi. Beri kemuliaan Allah kita. Hampir 2 jam Tuhan berbicara sama saya. Enggak selesai, saya di warung, saya buka lagi. Saya bilang, Tuhan ini singkat banget. Niat saya mau bikin retreat, saya mau ajak happy pada Idul Fitri. Tapi saya khawatir Idul Fitri banyak yang sudah punya jadwal. Kalau Paskah kan 1 hari enggak ada jadwal kali ya. Udahlah selesaikan 1 hari. Sedikit menderita, tapi berkatnya sepanjang masa. Bilang sama sampingnya, nah itu loh kesukaan saya. Baik, kita mulai khotbah. Ini pendahulunya panjang banget. Ayatnya juga enggak panjang-panjang banget deh Bapak Ibu. Yang menjadi dasar pemikiran ayatnya yang kemarin saya khotbahkan Bapak Ibu. Pantesan enggak keluar-keluar. Ya. Kitab Lukas pasal 15 ayat ke-31, Alkitab berkata, kata ayahnya kepadanya itu kepada anak sulung. 2 minggu lalu saya berkhotbah di sini, temanya masih ingat enggak? Halo? Bapak Ibu ada yang ingat 2 minggu lalu? Saya pikir saya mesti beri catatan sih ya. Hendaknya dicatat di rumah sepanjang, biasanya saya dapat khotbah 2 minggu sekali. Sebetulnya saya mau minta jangan lagi, kalau bisa cuma 1 bulan 1 kali. Karena banyak murid-murid saya sudah bisa khotbah. Yusak itu anak saya, dia masih muda, dia sudah bisa khotbah. Saya mulai mau naikkan murid-murid saya yang sarjana teologi, semuanya sudah banyak banget. Ya, yang lama-lama ya, Mas John ya, saya udah minta sama Erna. Saya bilang itu yang satu tuh yang agak hitam, kenapa kamu diamkan? Sorry ya, ini ngomong saya kadang-kadang kasar banget, istrinya nggak marah kan? Terima kasih loh kemarin dikirim sama Tuhan buat berkati saya. Saya nggak tahu ya, hari-hari ini kemana saya pergi pasti ketemu orang datang tuh bayarin saya. Udah hampir 3 minggu. Tiap kali saya makan ada ya orang datang tuh. Jadi saya tahu. Terus anak saya yang bilang loh. Dia bilang, Papa orang yang dijolimin pasti disayang Tuhan. Ih, saya bilang kapan saya dijolimin loh, macam-macam aja. Enggak, kan istilah. Dia bilang, oh ya. Tapi kan Papa enggak dijolimin. Ya itu terserah Papa. Dia bilang, ini istilah aja. Jadi Bapak Ibu, rasa bahagianya saya ini penuh banget ya. Jadi tolong saya bilang khotbahnya coba direnung, dia dikunyah. Ya kan, kalau 2 minggu kan cukup waktu untuk kunyah dong. Ya benar nggak? 21 hari itu jadi berkat tuh biasanya ya. Apapun 21 hari, 21 maksud saya.
telur menetas 21 hari. Ya kan? Cuman orang tuh enggak. Masih ingat enggak? 2 minggu lalu saya khotbah apa di sini? Karena ini sambungannya nih. Saya ambil kitabnya sama, cuman itu cerita tentang yang bungsu. Sebetulnya diteruskan sama Yusa pada minggu lalu sore itu, jalan penderitaan. Dikatakan apa di situ? Bahwa kita semua mempunyai the grace moment, ya, punya sebuah kesempatan, momen yang luar biasa. Momen yang luar biasa itu apa? Ya, saat kita masih jadi manusia. Yang jadi masalah kalau kita udah nggak sadar kita jadi manusia kan? Udah manusia nggak tahu dia manusia, ya. Padahal monyet aja pengen jadi manusia. Iya loh, monyet ada filmnya ya kan? Itu karena manusia buat jadi manusia. Karena saya lagi pikir, ya ini maaf ya. Ini kalau pendeta khotbah, saya lagi pikir, kenapa ya orang lebih suka lihat binatang gitu ya? Sampai-sampai binatang dibikin film ramenya ampun-ampunan. Kalau binatang asli masih nggak apa-apa, patung lagi. Udah ya, selesai ya. Jadi banyak mau nonton. Lalu saya pikir iya ya, membiayai patung main film, kalau dia populer kan nggak usah bayar fee-nya kan. Dia macam-macam tahu di gudang aja gitu loh. Kalau artis, kalau sudah populer, wah minta bayaran mahal. Maka dibikin, Pak itu hebat tuh, Jackie Chan itu. Dia ambil panda dibikin film. Terkenal. Pandanya nggak minta bayar mahal. Yang minta bayar mahalnya sutradaranya biasanya. Berapa minggu lalu? Udah kepikir belum? Yang bungsu, ya. Kita semua punya hak. Tuhan berikan kita hak bebas. Maka disebut apa? Free will. Hak bebas. Kita boleh mengambil keputusan untuk mengambil hak kita. Dasar apa kamu pakai? Nah, karena hak akan menentukan, keputusanmu akan menentukan masa depanmu. Anak yang sulung, anak yang bungsu itu, dia mengambil hak atas dasar konspirasi dunia. Ya, kaya nggak salah loh Pak Bu, pintar nggak salah, boleh. Ya, kita mau jadi debater juga nggak masalah. Tapi di mana tempat kita mau berdebat? Di mana tempat untuk kita diskusi? Kita punya hak semua. Nah, anak yang bungsu ini, ia mengambil sebuah keputusan atas dasar godaan dunia. Pada saat waktu dia ambil, sebetulnya Pak Bu, dia mengambil keputusan untuk minta haknya, itu nggak ada salahnya. Kalau bapaknya kasih kok. Yang jadi masalah begitu kamu angkat ada kekuatan energi dunia yang menarik kamu, yang kamu tidak tahu. Itu disebut apa? Bahaya laten. Ketika Hawa diberitahu sama ular, Hawa, semua pohon dan buahnya tidak boleh kamu makan. Yang di tengah boleh kamu makan. Itu jebakan Batman. Ternyata Hawa tahu. Yang di luar semua boleh saya makan bebas. Tapi yang tengah buah pengetahuan. Bukan apel coy. Kita suka bilang apel. Nggak apa-apa lah ya. Itu sekolah minggu biasanya. Itu buah pengetahuan. Jangan kamu makan. Itu larangan Tuhan. Saya tanya, kalau makan buah pengetahuan mati enggak? Halo, mati enggak? Enggak mati sebetulnya. Buah dibuat kenapa mesti mati? Yang membuat dia mati itu larangannya yang dilanggar. Lalu datang ular. Dia bilang, Hawa, enggak. Kamu makan buah itu enggak mati. Benar enggak? Pertanyaan saya. Benar enggak kalau makan buah itu enggak mati? Benar. Tapi ketika kamu makan buah itu, kamu bisa tahu baik dan buruk. Pertanyaan saya, benar enggak? Benar. Lalu dimakan sama Hawa. Di mana salahnya? Kok hilang tuh hak kehidupannya? Dia mati kekal lagi.
Akibatnya ada Paskah. Halo? Tolong dijawab. Itu benar kok, itu kebenaran. Mana salahnya? Salahnya dia melanggar perintah. Kendati pun itu benar, tapi kalau saya bilang jangan kamu langgar, ya kalau kamu cerita sama orang tentang itu barang. Saya punya mobil, saya bilang sama Gideon, Gid, kamu jangan pakai mobil saya, kalau kamu main pakai mobil saya, kamu akan kehilangan hak kamu. Pertanyaannya, mobil itu boleh dipakai enggak? Boleh, mobil memang untuk pakai kok. Apalagi itu mobil umum di gereja, setiap orang boleh pakai. Terus Gideon pakai nih. Begitu Gideon pakai datang, langsung haknya saya cabut. Gideon cerita sama orang, Babe itu gak punya kasih Bapak. Itu kan mobil boleh dipakai. Bukan soal mobilnya coy. Soal pesan sayanya coy. Nah itu yang disebut kebenaran laten. Lalu Gideon cerita nih sama Mutiara. Mut, tuh Babe sekarang udah berubah. Mentang-mentang dia sudah sukses. Masa gue pakai mobil gereja, langsung gue dipecat. Terus Mutiara bilang apa? Hah? Aduh Babe, kita doain yuk. Rame-rame supaya dia bertobat. Saat waktu kamu percaya ceritanya Gideon, kelihatannya benar, tapi di dalamnya ada racun. Anda percaya bahwa apa yang dikatakan Gideon itu sebuah kebenaran yang absolut. Padahal itu imitatif. Dia nggak cerita bahwa Babe ada pesan hari ini jangan pakai. Paham Pak Bu? Dan ini yang saat ini sangat banyak menyesatkan anak-anak Tuhan. Sehingga indeks spiritualnya kandas. Sama seperti anak yang sulung ini. Kenapa dia bisa begitu? Ini saja hampir satu ayat sih sebenarnya. Anak yang bungsu ini pergi kemarin cerita udah panjang lebar, udah lihat khotbah kemarin lagi, akhirnya dia sadar. Kata kunci daripada khotbah 2 minggu lalu, kesadaran adalah terkonek kepada kebenaran. Seseorang sadar sebetulnya benar, dia sadar. Tetapi tidak serta-merta buat dia bisa langsung berubah hidup di dalam kebenaran itu. Kalau dia tidak izinkan kuasa kebenaran itu mengubah dia untuk menerima satu penderitaan. Penderitaan dari Tuhan sesungguhnya adalah kemuliaan. Bagaimana menderitanya? Kesukaannya dicabut. Dia suka berhubungan sama teman-teman sana. Mungkin dia main trail motor. Mungkin dia balap-balapan sepeda. Atau balap-balapan mobil. Itu kesenangan dia. Tapi ketika itu diminta jangan kamu lakukan itu. Dia mau gak hidup dalam kebenaran? Kalau dia mau hidup dalam kebenaran, dia mesti matikan semua itu yang dipesankan. Sekecil apapun dia lakukan, sesulit apapun dia gak usah terjemahkan dengan cara dia. Ini kan hak gua. Ketika dia tetap melakukan, sesungguhnya dia tetap mempertahankan dirinya atas dosanya. Walaupun dia sadar. Tapi anak yang bungsu itu, dia tidak demikian. Ketika penderitaan datang, dia ngalami, dia sadar. Kesadaran sebenarnya kembali kepada Bapa. Mengapa saya di sini menderita? Padahal Bapak saya kaya banget. Itulah terkonek kepada keilahian, sesungguhnya itu penyembahan. Pak Bu, saya tidak alergi dengan penyembahan, dengan nyanyian yang bagus-bagus. Kalau bisa nyanyi bagus, kenapa tidak? Saya juga tidak alergi yang namanya penyembahan dan musik yang bagus. Kalau bisa bagus, kenapa tidak? Saya juga tidak alergi dengan tarian-tarian yang bagus.
tentang penyembahan? Kalau bisa kenapa tidak? Tetapi penyembahan bukan setiap segala atribut Bapak Ibu. Penyembahan itu bicara kesadaran dan terkonek kembali kepada Sang Ilahi. Yang pertama. Kesadaran ada terkonek kebenaran dan itu penyembahan pada Allah. Menjadi kata kunci bagi seseorang mengalami kasih karunia. Penting loh kasih karunia. Karena untuk menghasilkan kasih karunia perlu jalan salib. Penuh penderitaan. Bersyukur kita tidak menderita, yang menderita Tuhan Yesus. Hari-hari ini saya jogging nggak kesulitan. Diganggu sama mobil yang hulu hilir, kalau pagi hari kan banyak ngantar sekolah tuh. Kalau dulu kan di jalan-jalan raya, diganggu sama mobil. Ya kan? Sekarang enggak. Trotol Pontianak luar biasa. Kalau kita terusin dari ujung ke ujung bisa 10 kilo kan. Bolak-balik 20 kilo tuh kalau kita jogging. Bebas dari gangguan kendaraan. Enak saya nikmati. Tahukah Anda? Ada yang menderita enggak? Ada. Yang punya tanah itu yang dibongkar itu menderita. Biaya yang ngerjakan menderita. Pemerintah membuka jalan. Sebagian rakyat, masyarakat, warga memberikan tanah untuk dibuat trotoar. Kita jalan enak. Pernah enggak Bapak Ibu untuk ucap syukur kepada Tuhan dan berdoa buat orang yang memberikan itu? Kenapa itu salib saya taruh di situ sepanjang 1 tahun itu? Tuhan bilang ingatin jemaat itu. Ketika engkau duduk di bangku yang enak. Ketika engkau nikmati AC yang enak. Pernah enggak berpikir tentang ada yang menderita? Ketika saya beli bangku harganya 500.000. Tanya Mas John tuh, ketua panitianya. Ada yang bilang, ngapain tuh Babe beli bangku mahal-mahal? Pemborosan. Ya kan ketua panitianya Mas John gitu. Saya pulang ke rumah, tanya istri saya, saya ini bodoh nggak ya? Emang kenapa? Ada yang bilang saya boros, beli bangku mahal-mahal. Saya tanya istri saya dong, beli bangku tuh diomelin loh. Pendeta kamu susah juga ya. Coba kalau beli bangku yang jelek, ini gereja apaan beli bangku? Uangnya saya kemana kalau beli bangku jelek? Ketusuk lah gitu ya. Ada apa? Yang suka gatal namanya apa? Kutu. Kalau beli yang jelek kan gitu. Lalu Tuhan bilang sama saya, bukan mahal, karena bagus. Barang bagus relatif mahal toh. Iya Pak ya? Tuhan hibur saya. Nah, pernah enggak Anda berpikir bahwa penyediaan barang itu ada yang menderita? Majuan itu dikejar-kejar loh sama supplier loh. Karena dibeli nggak bayar, belum bayar kan? Itu bangku beli semua tuh belum bayar. Kita inden-inden aja. Begitu barang udah sampai, yang janji iman nggak mau bayar. Ditagih dia. Namanya Erna itu diancam. Kalau enggak aku buka itu bangkunya. Lu bayangin aja. Erna bilang sama saya, gimana itu? Ya suruh bukalah, apa boleh buat saya bilang. Saya orangnya kan fair aja toh. Toh memang tidak pernah ada bangku yang dicabut. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Tapi kadangkala jemaat itu perlu diingatkan. Bukan lagi ngeluh, bukan curhat. Contoh aja ini Pak Bu, contoh. Kita hari ini bisa bernafas kan, kita bisa nyembah Tuhan. Ada yang menderita, yaitu Yesus menderita. Ini Anda yang pernah ikut saya ke Israel, ikut tuh jalan salib itu. Kendati pun bukan itu tempat, tetapi ada sebuah peragaan. Mengingat kepada kita bahwa itu ada sebuah penderitaan. Nah terkadang kita nggak sadar. Itulah sebabnya saya menggunakan ini untuk membuat kita sadar. Anak ini sebenarnya hidupnya susah nggak sih? Kita bilang. Ayahnya
Ya, kata ayah kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini anak, maaf ya, kalau saya bilang, kalau Jakarta bilang, besai banget. Marah sama bapaknya. Bapak, anak yang rusak itu sepanjang waktu memboroskan harta benda Bapak. Hari ini balik Bapak rayakan dengan sukacita. Aku bersama nyembah Bapak. Ini istilah saya. Tiap hari usap-usap keningnya Bapak. Tapi tidak dipotong satu ekor lembu. Bapaknya kasih ayat ini nih. Nak, lu kan selalu bersama dengan saya. Lu kalau bisa dekat dengan saya, tahu nggak? Nggak perlu domba, tidak perlu potong lembu. Hidupnya Bapak sudah ada di dalammu. Itu. Artinya apa? Kok kamu nggak sadar bahwa hidup bersama Bapa itu hidup di dalam hadirat Allah? Jadi kalau minggu lalu tidak sadar bahwa apa yang diputuskan itu berbahaya karena ada ancaman laten. Kalau hari ini, ia tidak sadar bahwa dia sesungguhnya hidup dalam kasih karunia. Berapa banyak anak Tuhan ketika dia percaya, tidak perlu terlalu sulit loh. Saya nggak lihat itu. Catatan dalam Alkitab bahwa bertobat itu mesti harus bayar apa dulu? Bayar upeti, persembahan sana, persembahan sini, nggak ada. Kalau ada mungkin itu kerjanya pendeta kali ya. Ada Pak Toher? Jangan-jangan kerjaan para pendeta kali ya. Mesti bayar ini, bayar itu dulu. Kayaknya nggak ada leh. Hanya cukup percaya dalam hati. Artinya percaya yang sampai bonding. Yang bisa mengubah emosimu. Percaya itu juga bukan hanya sekedar pengetahuan. Maunya juga bisa tahu dia. Maunya bisa tahu nggak? Kalau nggak tahu kasih pisang nggak mungkin dia ngambil. Nggak mungkin dia ambil. Pasti dia tahu kan? Kalau supaya pengetahuan nggak bedanya kita dengan mereka kan? Ya bisa merasakan. Waktu percaya itu merasa, kata merasa itu berarti apa? Kata merasa berarti kita mengalami. Kata rasa itu emosi. Kata emosi berarti ada energi yang telah membentuk sebuah sikap yang baru. Nah itulah bisa membawa kita mengucapkan ya Aba, ya Bapa. Itu karena roh ada di dalam kita, karena ada kebenaran yang dirasakan. Saat itulah engkau sudah di elabon. Kata elabon itu ditata kembali menjadi keluarganya Allah. Wih, bayangin loh, kita jadi keluarga ilahi loh. Kalau dari keluarga Allah, seluruh kepunyaan Allah diberikan kepada kita. Saya nggak sempat hari ini untuk jelaskan. Nanti pada berikutnya kita masuk ke poin berikut bulan depan. Ini kan bulan terakhir, ya. Kita masuk ke bulan keempat, kita masuk ke wilayah keluarga. Nah di situ ada hukum keluarga Allah yang ada di Taman Eden, yang sekarang berubah jadi Taman Edan. Seluruh kekayaan alam semesta itu diserahkan kepada manusia. Dari 3 bagian, itu semua perintahnya baik-baik. Hanya satu perintahnya jangan kamu langgar. Perintah Allah tuh gak susah-susah. Yang bikin susah itu cuma kita aja. Jadi kata kunci apa? Kesadaran. Sadar akan apa? Sadar akan Allah Maha Hadir. Bilang sadar akan Allah Maha Hadir. Pak, Bu, saya cuma mau ingatkan. Saat waktu kita masih bisa bernafas, sadarlah Allah hadir dalam dirimu. Itu pertama. Dan berkatnya apa? Kalau Allah hadir dalam hidupmu, dia lebih tahu keadaanmu daripada dirimu sendiri.
Yang kedua, untuk itulah jangan sekali-kali mengambil keputusan untuk mengeluarkan kata-kata tanpa tanya dia boleh atau tidak. Uang adalah waktu. Waktu bukan uang. Betul ya? Ini kan ada peribahasa begitu. Orang tahu kapan waktu uangnya habis. Tapi tidak satu orang pun yang tahu kapan dia selesai hidup di dunia. Siapa yang tahu kapan selesai? Laku tuh tanahnya si Soekardi. Justru karena nggak tahu tuh nggak laku. Tanya Samnya, kapan waktu kamu kontraknya selesai? Perlu pindah. Karena itu jangan mengeluh kehidupan ini karena kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Hentikanlah keluarkan kata-kata yang tak bermutu. Dan sebab itu akan menjerat hidupmu di kemudian hari. Setiap perkataan akan ditangkap di alam semesta. Maka itu kalau kamu sadar Tuhan Maha Hadir, ayo Pak, Bu. Saya bukan orang Kristen dari lahir. Saya jadi orang Kristen itu kan tidak diinjili. Bukan di gereja. Saat waktu saya sudah tidak mampu buat apa-apa lagi. Saat saya sedang dibuat sampai saya sudah serendah-rendahnya. Saat itu saya udah gak tahan. Mau kemana saya mengadu? Saya cuma bilang, Tuhan apa salah saya? Tahu Anda siapa yang datang sama saya? Yesus. Pada agama saya bukan Kristen. Oh Yesus yang datang ya. Artinya Allah tidak melihat siapa kamu. Allah melihat hatimu. Mau butuh dia atau tidak. Bilang sama samping kiri. Allah selalu hadir dalam hidupmu. Tanya dia. Dan bagi dia. Tidak ada yang mustahil. Dalam kasih karunia oleh iman. Bilang. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Saya punya paman, 15 tahun diperpanjang usianya. Dia kena kanker usus, ayah dari Adrianto. Adrianto udah meninggal tapi istrinya masih ada, Mega. Mungkin dia suka ikut khotbah saya. Saya sebut namanya langsung. Dia bukan orang Kristen pada mulanya. Karena dia kena kanker usus dan akhirnya dia injili, dia bertobat. Cuma satu, Tuhan kalau boleh sembuhkan. Dan dia sembuh di perpanjang waktu 15 tahun. Dia bisa membawa 3 anaknya jadi pendeta. Dan salah satunya itu pendeta di gereja kita di pusat. Satu lagi di Amerika. 2 di Amerika. Yang di Amerika cewek satu pindah ke Malaysia. Setelah itu dia meninggal bukan karena kanker. Tapi dia meninggal karena kena stroke. Beda lagi penyakitnya. Tadi saya bilang stroke itu akibat dosa. Kaget semua. Hah? Iya. Terlalu banyak makan daging kan itu kan dosa kan? Betul gak? Kalau makan daging terus kan dosa kan? Nah itu. Bohong orang dosa gak? Itu suka bohong orang kan takut kan? Makan duit orang dosa nggak? Dosa juga. Coba Anda makan duit gereja, ya disuruh hitung duit tapi dimasukin kantong. Tiap hari tuh gimana? Panik kan? Apalagi kalau khotbahnya kena itu, wah langsung panik. Itu loh, siap-siap aja tuh beli tanahnya siapa? Kejam banget khotbahnya Pak Pendeta. Saya bilang dosa itu jangan terlalu bilang berzina itu, apalagi yang begituan saya bilang, ya. Itu karena dosa saya bilang. Terus dosanya apa dia? Ya dia habis pergi makan sate kambing sama soto kambing. Pulang ke sana palanya nyut-nyutan. Dibawa rumah sakit selesai barang itu. Kita bilang kau telah disembuhkan. Hendalah engkau jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi lebih berat. Kita semua ini kan sudah dibebaskan dosa kita nih. Begitu percaya. Maka itu jangan lagi coba-coba lakukan dosa sekecil apapun.
Seru nih. Kan karena jarang dikasih khotbah. Tahu nggak dosa apa yang paling bahaya? Dosa laten. Itu pendeta lagi khotbah, Anda di hati bilang, kapan tuh selesai itu khotbahnya? Itu ya dosa loh. Bilang sama sampingnya, pendeta nggak ngomongin kamu. Cuman tahu orangnya satu ini. Benar, saya dulu begitu. Tuhan tegur saya. Kalau kamu terlalu banyak ngomongin orang, nanti kamu akan sadar. Kaget saya. Saya kaget banget. Sadar akan Allah, supaya saya bisa selesaikan. Sadar akan diri adalah anak Allah. Nah itu dia. Sadar bahwa Allah Maha Hadir. Kedua, sadar kita ini anak. Sekarang anak-anak saya udah besar. Waktu kecil, waktu masih kecil, kalau kemana-mana nggak ada saya dia nggak mau. Bener aja. Dia pengen, papa ikut nggak? Ikut. Ayo jalan. Dia tahu kalau papa ikut, tunjuk sana pasti dibeliin. Kalau papa nggak ikut cuma mama, entar dulu kita tanya papa. Prosesnya repot. Maka itu doa jangan ikut mama. Jangan minta sama mama, langsung bapak lebih cepat. Maaf ya saya nggak nyanyi di gereja ya. Iya, saya cuma jadikan ilustrasi aja. Kita ini anak. Jangankan dia minta, enggak minta pun kita perhatiin. Tanya anak-anak saya waktu kecil, pernahkah dia punya planning mau beli baju? Orang tuanya yang sibuk. Sekarang udah nggak sibuk sih beli baju buat anak. Cucu biasanya. Tapi sekarang masalah cucunya banyak banget gitu. Kalau dia beli satu, ya ini kalau kemana-mana beli satu. Hati-hati loh. Lu kalau mau beli buat cucu semuanya. Banyak loh yang. Ya kalau nggak usah beliin. Ya kan banyak cucunya. Udah beli cucu, tambah kadang-kadang, ini buat papanya aja kalian. Ayo kita beli itu, walaupun yang murah-murah tapi ya udahlah ya. Dan dia nggak usah minta, kita perhatiin. Itulah kita sadar bahwa kita anak. Anak itu mewarisi. Kenapa kadang-kadang kita tidak sadar anak mewarisi? Karena kita melihat bapak itu, dia sudah gendut, bodoh lagi, botak lagi. Dan gua S2, S3, S4. Kadang-kadang itu membuat kita, seenaknya kita mengeluarkan kata-kata yang negatif terhadap dia, hati-hati. Kenapa hati-hati? Kasih catatan nanti ini poin yang terakhirnya. Sadar akan dirinya adalah anak. Anak itu bukan juga cuman karena kamu percaya Yesus Tuhan sederhana itu, Pak, Bu. Memang sih betul dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Tetapi waktu kita percaya ada suatu konsekuensi logis dan teologis itu, ada perjanjian Allah. Apa? Dibenarkan. Sebenarnya kita bukan orang benar. Dari mana kita bisa benar? Lagi duduk aja pikiran kita kadang udah gak benar. Dibenarkan oleh Tuhan karena ada pertaruhan. Namanya hukum pergantian di atas kayu salib. Yang kedua, disucikan. Kalau agama lain kamu disucikan suruh apa? Mandi air kembang. Rendam di sungai. Sungai Simpang 4. Saya pernah disuruh rendam di sungai Simpang 4. Bukan sungai Simpang. Laut Simpang 4. Kok pikir di mana ada lautnya? Oh nggak ada, nanti aku ambil airnya aja, tapi mahal bayarnya. Ya daripada gua pergi cari susah, beli air Simpang 4 laut, nggak tahu di mana dia bawa satu jerigen. Cari ayam yang hitam, banyak ayam hitam saya beli, bukan, darahnya juga hitam. Cari di mana ada darah hitam, dibeliin sama dia, harganya mahal. Semua yang dikasih sulit-sulit. Untuk apa? Katanya untuk mentahirkan kamu supaya kamu sehat. Coba yang kita lakonin tuh Pak, Bu dulu. Tapi ini enggak. Disucikan, dia naik ke atas kayu salib menderita untuk kita. Tinggal engkau cuma ngakui dia Tuhan, ngakui dosa kamu, tidak usah lakukan lagi supaya darahnya tidak berceceran. Langsung kita disucikan.
Kadang-kadang kita ngaku dosa kita, besok kita lakukan lagi. Artinya kita mulai salibkan Yesus yang kedua kali. Padamu tidak ada lagi pertobatan. Tempatnya, kalau kuburan tetap keniscayaan kalau mati. Pasti dikuburin. Nggak mampu bayar pasti suka dikasih. Tapi sorga belum tentu. Bilang sama sampingnya, aku baru sadar. Yang ketiga, sadar akan kehidupan. Nah, ini masalah. Kalau saya bilang yang ketiga, yang terakhir, pasti nafas kalian lega kan? Bakal habis. Kita sama-sama survei. Berapa panjang yang ketiga ini? Yang terakhir ini. Operator di atas tahu. Wih, bejubel nih Be. Iya. 3 terakhir tapi lumayan. Tapi gak apa-apa, ini berkat. Sadar akan kehidupan ada hukum, bilang akan ada hukum. Pak Bu, mengerti gak kata hukum itu keniscayaan? Mengerti. Apa itu? Hukum alam. Hukum Allah itu keniscayaan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, Alkitab katakan, firmanku yang keluar tidak akan kembali ke sia-sia. Artinya akan mengerjakan apa yang difirmankan. Anda nggak percaya, dia tetap kerjakan. Dan ada hukum alam. Itu keniscayaan. Kalau Anda nggak percaya, ada hukum gravitasi. Ada lompat tuh, nggak tinggi-tinggi banget. Dulu Mas John mau bikin 5 lantai. Saya naik ke atas, Mas potong. Ngeri banget itu. Naik itu, ada terowongan atas, belum 5 lantai, baru 4. Anda lompat, kalau nggak percaya, pasti segera dibawa ke Balikpapan. Besok dikirim ke Sukabumi. Ya kan? Itu hukum alam. Ya, ada hukum apa? Hukum kehidupan sendiri. Sosial, sipil, tata negara, dan agama. Mungkin ini agak bisa karena ada faktor lain yang bisa membuat itu menjadi ganti. Tapi ingat namanya hukum, kendati pun Anda bisa propagandakan dengan opini, bisa berubah menjadi seakan-akan itu benar, tapi tetap itu adalah kebenaran imitatif. Satu hari ada seorang perampok, tapi yang benar ya, ini yang benar, tapi saya mau cerita yang benar ini, ada satu kisah perampok. Suka dipakai jadi ilustrasi. Dia merampok banyak uang, bunuh orang. Dan satu hari dia bertobat. Dia sadar bahwa itu salah. Lalu dia ingin jadi orang baik, dia pindah ke satu kampung. Ini kisah nyata, tapi yang saya cerita ini saya mengambil kisah dia, tapi saya nggak mau sebut. Karena kisah nyata Anda bisa nonton TV kemarin baru dipropagandakan. Itu zaman Petrus itu. Nah kemudian dia lari ke satu kampung, dia berbuat baik. Di kampung itu dia bikin jalan, jadi orang dermawan, cukup baik sekali. Dan terkenal di kampung itu dia adalah orang yang sangat baik. Kendati pun dulu dia adalah pembunuh, pendosa. Lalu aparat datang, ketangkap. Seluruh kampung semua demo. Ini orang benar. Buktinya jalan dia bikin, buktinya rumah sakit dia bikin, buktinya puskesmas bikin. Berapa banyak orang mati kuburannya dikasih gratis. Masa tinggal ditangkap? Iya, memang dia berbuat benar saat ini. Tapi dia pernah melanggar hukum. Biarlah pengadilan yang memutuskannya. Paham? Lalu dia ditangkap. Jalankan dulu hukumanmu, bukan perbuatanmu. Kita ini seperti itu, Pak Bu. Sadar akan ada hukum. Tapi karena kita sadar akan hukum, saya akan closing dengan satu hukum, namanya hukum tabur tuai. Nah, kita masuk ke frekuensi ini, tabur tuai. Apa yang harus kita tabur? Alkitab katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Berarti kita mesti menabur apa? Menabur kasih. Bapak Ibu kalau ingin dikasihi Tuhan, saya cuma mau tanya, Bapak Ibu tahu nggak kalau Tuhan mengasihi kita pakai apa?
Hah? Mungkin kita pikir Tuhan langsung dari langit semua turun kali yang diminta. Tuhan tentu menggunakan, perhatikan ya, di Alkitab ada beberapa contoh. Alkitab berkata langit dan bumi memberitakan kemuliaan. Allah nggak kelihatan, transenden. Tapi Allah itu kebenaran. Tapi orang bisa melihat kebaikan Allah, melihat alam. Salah satu contoh, Tuhan Yesus waktu mengajar di Sabda Bahagia, Anda kalau baca ulang-ulang aja, Matius pasal yang ke-5, 6, dan 7, ya di ayat ke-6 dikatakan, lihat tuh burung-burung di udara, dia tidak pernah tidak menanam, tidak buat apa, tetap Tuhan pelihara. Lihat itu rumput di ladang, ya keindahannya melebihi daripada kemegahan Salomo. Artinya apa? Artinya ada sebuah hukum. Tuhan berfirman dan hukum itu berjalan. Sekalipun itu pohon tidak bisa merawat dirinya sendiri, tapi ada satu namanya konsekuensi logis firman Tuhan itu bekerja. Saya seringkali menggunakan contoh yang sederhana. Anda pulang ke rumah, kalau ada pohon pisang potong saja. Anda ngopi di situ, duduk, hanya hitungan beberapa menit, kemudian dia punya tunas sampingnya tengah itu langsung ditumbuh. Pertanyaan siapa yang buat dia tumbuh? Mungkin Anda yang berkata, itu kan pohon Pak, ada energi. Kalau kita urut panjang sekali, para saintis pada akhirnya akan mengaku bahwa itu ada pekerjaan Tuhan. Ya, jadi itulah saya katakan, itu ada hukum, apa yang kamu tabur dituai. Kalau kamu ingin dikasih Tuhan, taburlah kasih itu. Tuhan akan mengasihi kita. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Tuhan memerintahkan seluruh komponen alam untuk mengasihi kamu. Kita butuh matahari. Matahari akan terbit buat kita. Bukan matahari yang di mall ya. Butuh juga sih itu ibu-ibu biasanya. Kita butuh air. Tuhan cukupkan kita air. Kita butuh duit. Tuhan bilang, cukupkan karena era sekarang adalah era duit. Memang kadang-kadang ada yang ngomong begini, termasuk guru saya juga, janganlah kita ngajarkan teologi kemakmuran, jangan sedikit uang saja. Saya pikir, iya Pak, betul sih. Tapi kan saya sekolah mau Bapak bayar kan? Nggak pakai iman kan? Nggak pakai amin kan? Bayar lah, udah juga Pak. Ada eranya memang kita perlu duit. Kalau saya bilang, kalau kita percaya pada Tuhan, saya juga dicukupkan uang, nggak salah toh? Emang cukup kan? Yang penting cukup bahagia. 90% orang stres itu karena nggak punya uang. Atau kelebihan uang, bingung. Atau uangnya nggak tahu dia punya atau bukan. Karena uang loh. Anda boleh tanya aja psikolog. 90%. Biasa saya pakai 70, sekarang saya naikin 20. Akhir zaman masalahnya. Nah, kalau kita ingin dikasih Tuhan, hukum yang akan kita tabur, apa yang kita tabur, mengasihi Tuhan, dan orang yang tekun mencari akan Tuhan. Tekun cari Dia. Menyembah bukan sekedar datang ke gereja hari Minggu, Pak Bu. Menyembah ketika kamu lihat ada orang susah, hatimu tergerak, itu sudah nyembah pada Tuhan. Tuhan mengasihi dia kok. Saya suka bilang sama istri saya, anak-anak saya, teman-teman saya. Orang yang paling kalau Anda mau pengen layanin orang yang kamu tidak suka. Orang yang suka nyakiti kamu. Kenapa si Elvan bilang, Papa dijolimin, terus disayang Tuhan? Karena dia tahu, ada orang yang paling suka ngeburuk-burukin saya di luar. Saya ajak dia ngopi. Saya tanya, kenapa? Kalau gue sih gue tampar tuh Pak. Ya kalau gue kan nggak lihat sifatnya, gue lihat siapa dia. Tuhan sayang dia kok. Paham nggak? Itulah pola hidup. Itu penyembahan loh. Itu penyembahan. Saya nggak mau cerita terlalu panjang lagi. Saya masuk sih. Ya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Nah ini dia. Jikalau ada seorang, jikalau seorang berkata,
aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bilang sama sampingnya, coba baca tuh, ya, belum liwat baca. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Keluar dari gereja, mobilnya kesenggol. Perang dunia ke-10 mulai muncul. Ya Pak ya, tabur. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lepas ini cari orang yang paling kamu gak suka, ajak dia makan siang. Bilang sama sampingnya, itu saya suka. Tebarkan energi positif dulu dong. Cari orang itu. Pak Buji, kalau hatimu masih ada dendam, ini gara-gara dia khotbah ngomongin gua, terus kamu balas di Facebook, mana kasih Allah itu? Khotbahmu cuma hanya menyampaikan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang pendeta juga begitu loh, ya kan? Jaga sini Pak Bu, ini yang bisa membuat orang bahagia. Nah, ini yang disebut Via Dolorosa. Kita lihat. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Harus kita tahu kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bilang, Yesus telah menyerahkan nyawa untuk kita. Kasih tahu sampingnya, Pak, Bu. Bilang sama sampingnya, Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Layak gak dia kita kasih? Layak gak? Layak nggak? Lalu gimana kita balas kasih itu? Mau tahu nggak? Mau tahu? Saya kasih nih kalimat berikutnya. Jika kita pun wajib, jadi kita pun wajib apa? Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tanya sampingnya, udah belum? Jadi jangan pengertian menyerahkan nyawa tuh nanti kita tuh bunuh diri, bukan. Ya, nyawa ini faktor, sebenarnya nyawa dalam terjemahannya, nyawa itu kehidupan. Artinya, nyerahkan kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini kan suka menolak. Saya selalu bilang sama teman-teman saya, orang yang sedang bermasalah, dia tidak butuh kuliah kita, dia butuh pendampingan kita. Kalau Anda sekolah konselor, kamu tahu. Kadang-kadang kita cuma butuh ngejas orang, kesalahan dia, tapi kita tidak memperhatikan apa yang dia butuhkan. Dia butuh perhatian kita. Doa itu merengkuh dalam roh. Beri jembatan buat dia. Jangan tutup pintu buat dia. Niscaya satu hari dia pasti balik. Dalam beberapa minggu ini, Gideon seringkali ketemu saya dan beberapa teman. Orang-orang yang tadinya sakit banget. Paling gampang kalau dia buat kesalahan. Kambing hitamnya gereja. Betul nggak? Pasti gereja. Kalau gereja, siapapun yang buat salah, nggak ditunjuk, pasti gembalanya. Maka gembala itu, pikulannya ringan, kata Tuhan. Ringan, ya. Kok kan ringan? Enak lagi. Tapi buat saya bilang, buat apa? Terus kadang-kadang ada orang yang rajin gitu loh. Ceritain. Pastor, Gideon tuh ngomongin Bapak, kan bisa emosi loh. Ya emosi iyalah, tapi Tuhan bilang, diam. Pulang rumah kita rangkul dia. Buat apa kita bikin udara ini cemar? Kita lepaskan udara atmosfer yang bagus. Justru itu. Dan akhirnya mereka sendiri yang memberitahukan. Ini contoh aja. Ini orang suka bilang gereja nggak benar, gereja inilah korupsi lah, perpuluhan terus yang dikhotbahin. Dengarnya tuh bising gitu tuh. Tapi dia sendiri yang ngomong di depan saya. Apapun orang bilang, gua nggak. Dia bilang, Be, aku sangat diberkati lu Be. Apalagi Babe kalau cerita tentang perpuluhan, Babe ceritakannya sangat konstruktif. Kemarin gua dengar katanya gua penyesatan. Ya gua dapat bahagianya.
Bapak Ibu pikir gimana? Kebetulan bukan, ada taburan. Mengasihi, terima penderitaan, serahkan. Tempat buat dia main di situ. Dia mau bikin apa? Serahkan. Jangan kamu lawan. Ikhlaskan, cap syukur. Anda lihat waktunya. Saya ada satu yang saya nggak mau ngomong di sini. Saya takut nanti orang ikut tiru dia akibat saya ngomong. Maksudnya apa sih? Ya karena dia berkati saya gitu. Karena ada sesuatu yang saya bilang sama Tuhan. Tahu-tahu orang yang seperti itu datang berkati saya. Nyaya sampai kaget gitu. Kalau saya ngomong cerita kan, wah saya mau ikut taburan. Nggak usah. Anda tabur aja tuh tanah kuburan. Lebih bagus banyak orang tertolong. Betul nggak? Saya mau terus terang aja ngomong begitu. Jadi Pak Bu, saya tutup. Ini ayat sudah selesai. Pemusik atas. Sekali waktu ada seorang anak yang bungsu, yang sulung ini kan, ini ceritanya kan yang sulung. Itu hidup bersama dengan ayah. Tapi hidup dalam kasih karunia kecukupan. Cuman mungkin karena ayahnya nggak memperhatiin dia. Dia memperhatikan ayahnya terus. Yang diperhatikan kesalahan ayahnya aja. Kenapa ya ayah saya kok boros banget. Ngasihin uang sama orang. Tapi kok dia nggak dikasih. Semakin dia menerjemahkan bahwa dia nggak dapat. Dia semakin kepahitan sama ayahnya. Tapi padahal dia bersama sama ayah berkecukupan. Sampai ayahnya mesti bilang apa? Nah kan lu sama gua. Pakai gak? Ya kenapa lu nggak mau? Nggak dilarang kok. Yang penting pakai dalam koridor ayah gitu loh. Tapi dia nggak mau. Dia pengen seperti adiknya di sana tuh, foya-foya. Tapi karena dia tahu itu dosa, dia nggak mau. Dia pengen foya-foya di dalam gitu. Sementara adiknya yang sudah hancur lebur sana bikin dosa, dia sadar bahwa itu tidak benar, maka dia pulang. Dua-duanya pakai motor trail. Maaf ya kalau Anda yang suka trail, saya nggak nyinggung Anda. Yang satu abangnya, yang hidup bersama dengan ayahnya, penuh dengan kasih karunia, dia mau pengen nyusul adiknya. Sementara adiknya yang hidup dalam dosa, ingin nyusul abangnya. Sama-sama pakai motor trail, kecepatan tinggi, 500 km per jam. Memang ada cerita gue itu. Pasti tikungan dua tabrakan. Dua-duanya mati. Pertanyaan saya, yang mana masuk surga, yang mana masuk neraka? Tolong dijawab. Halo, yang mana? Sulung atau bungsu? Hah? Dua-duanya enggak? Sadis banget kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran. Ada konsekuensinya. Yang mana? Salah satu pasti masuk neraka, salah satu masuk surga. Kalau masuk surga harus hidup bersama Bapa di surga. Kalau masuk neraka hidup bersama dunia yang berfoya-foya. Yang mana? Ayo. Yang bungsu masuk surga. Kenapa? Dia bertobat. Kalau yang sulung? Karena dia pengen bikin dosa 100 buat kamu. Ada terlalu banyak kita merasa suci tetapi pikiran kita kotor. Tapi ada banyak orang yang kotor kelihatannya tapi pikirannya suci. Itulah sebabnya saya bilang, kamu lihat orang itu dikatakan kotor tapi pikirannya suci. Dia bilang, Tuhan suruh saya datang ketemu Pak Pendeta. Saya mau berkati pendeta. Pada orang itu secara kasat mata orang bilang dia itu adalah oposisi sama saya. Tahu oposisi? Tahu? Baca aja tuh hasil pemilu. Mari pakai berdiri Bapak Ibu.